Gimana caranya biar mental, jiwa dan hati kita tuh stabil. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Pada dasarnya manusia itu labil, dikasih ujian labil, dikasih nikmat labil, dikasih ujian ngeluh, putus asa, dikasih nikmat lupa diri, sombong, dan seterusnya, kecuali illal musallin, orang yang sholat. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rahatul qalb, rahatun nafs. Sholat itu adalah rehatnya hati, rehatnya jiwa. Ketika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Maka begitu kita sedih, kita sholat, Allah akan hibur hati kita. Allah akan hibur hati kita. Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, termasuk hijrah, meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak halal, itu kan tugas yang berat kan? Kita udah terbiasa dengan penghasilan gede, tapi kita akhirnya tahu ternyata penghasilan kita dari pekerjaan yang gak halal, transaksinya gak baik, sehingga hasilnya pastinya tidak berkah. Butuh keberanian yang besar untuk bisa benar-benar mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan itu, beralih kepada pekerjaan lain yang juga belum jelas. Termasuk misalnya kita memutuskan mau berhijrah, untuk berhijab buat perempuan itu bukan hal yang gampang. Saya tahu betul berhijab itu pilihan yang berat dan butuh waktu untuk benar-benar mantep hatinya. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pertimbangannya. La ilaha illallah. Yang ketiga, kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat untukku 1 kali, Allah yang akan berselawat untuknya 10 kali. Bukankah kita merasa cemburu karena Nabi mendapatkan salawat dari Allah dan kita berharap mendapatkan kebaikan yang sama? Allah selalu berselawat untuk Nabi, malaikat berselawat untuk Nabi. Terus kita gimana? Ternyata kita juga bisa dapat salawat dari Allah. Caranya berselawatlah kepada Nabi. Bahkan sekali kita berselawat untuk Nabi, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Apa arti Allah berselawat untuk kita? Allah memuji kita di arasy-Nya. Allah memuji kita di surganya. Allah memuji kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Sehingga dengan kita rajin berselawat untuk Nabi, kita jadi selebgram di langit. Dikenal oleh banyak penduduk langit karena sering dipuji-puji, dimention sama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penjaga bagi seorang perempuan itu adalah rasa malunya. Fa'il lam tastahi fa'mal ma syi'ta, kata Nabi. Kalau kamu gak punya malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Karena gak punya malu. Gak ada lagi penjaga, gak ada lagi yang menghalangi, gak ada lagi rem, udah langsung los saja. Karena rasa malu itulah yang menjaga dia. Karena rasa malulah dia akhirnya menutup aurat. Karena rasa malulah akhirnya dia membatasi pergaulan. Karena rasa malulah akhirnya dia tidak berlebihan dalam sikap. Karena rasa malulah akhirnya dia bicaranya normal, nggak dibuat-buat. Dia punya rasa malu yang besar. Dan semua perempuan solehah yang kita baca sejarahnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, semua mereka punya rasa malu yang besar. Jadi rasa malu itu crown, mahkotanya cewek. Semakin besar rasa malunya, semakin besar mahkotanya, sehingga dia menjadi seorang ratu atau putri. La tahzan, jangan khawatir kalau kita istiqomah. Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, gak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang gak seru. Akhirnya kayak gak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita gak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Kami temenin kamu di dunia dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Orang yang ngejauhin kita gak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, gak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara gak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu, la tahzan, jangan sedih. Nahnu awliyaukum.